is yuha ilaika ilan nahli is auha rabbuka ilan nahli anitakizi minal jibali buyuta wa minal syajari wa mimma yaqisun. Ingatlah ketika Allah, kalau bahasa terjemahannya, Allah mewahyukan kepada lebah. Tapi kan orang berpikir, saya lebah mendapatkan wahyu. Allah wahyukan kepada lebah menurut bunyi harfiah ayat itu, agar para lebah itu membuat sarang itu di pepohonan, di pegunungan, di tempat-tempat yang tinggi, bahkan di tempat yang telah dibuat oleh manusia. Nah, Quran menyebut Allah mewahyukan kepada lebah. Tapi kan kita berpikir, masa iya lebah mendapat wahyu? Nah, ini kata para ulama tafsir, kata wahyu di situ maknanya adalah ilham. Ilham. Tapi ada memang wahyu dalam artian wahyu yang diberikan kepada para nabi, yang diberikan kepada para nabi. Nah, ada pula wahyu dalam artian perintah. Nah, yang seperti ayat ini, is yuhi rabbuka. Ini terjemahannya adalah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat. Jadi wahyu dalam artian amarah, perintah. Nah, itu diantara makna wahyu dalam bahasa Arab. Maka dalam ayat ini kita akan terjemahkan dan para ulama tafsir pun memahami seperti itu. Ingatlah ya Muhammad, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa perintah malaikat itu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang muslim? Anni ma'akum, dalam perang Badar ini kami akan ikut menolong kamu dalam perang. Nah, maka dalam kitab tafsir ini, walaupun tidak saya bacakan teksnya, tapi saya sampaikan beberapa riwayat yang ditulis dalam kitab tafsir ini begini. Para peserta perang Badar itu sendiri, baik para sahabat maupun orang-orang kafir, itu mereka menyaksikan sejumlah keanehan dalam proses perang itu. Ada beberapa riwayat menyebut orang-orang kafir itu seolah-olah menyaksikan pasukan orang itu banyak sekali, karena ada pasukan-pasukan yang semua mereka tampil berpakaian putih. Berpakaian putih, kok jumlah pasukan muslim kok terasa terkesan seperti berlipat-lipat banyaknya. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa dalam perang itu, ketika perang sedang berkecamuk, kenapa kok terjadi seperti ada suara-suara bising, tapi orangnya nggak terlihat. Dan itu disampaikan oleh para peserta dalam perang itu sendiri, baik dari pihak muslim maupun dari pihak kafir. Setelah perang selesai itu mereka ngomong, kok dalam perang kemarin kok banyak kejadian aneh ya, kok seperti ramai orangnya, tapi orangnya nggak ada. Dan kami mendengar seperti suara-suara orang, tapi orangnya nggak terlihat. Dan kami yakin itu bukan pasukan muslim. Ini kata orang-orang kafir seperti itu. Dan itu bertebaran cerita-cerita seperti itu dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab tarikh yang menjelaskan tentang perang Badar ini. Nah, dalam kitab tafsir ini juga disebutkan sebagian seperti itu, pernyataan mereka-mereka yang terlibat langsung dalam perang itu. Nah, jadi perintah Allah kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku akan ikut bersama kamu. Artinya menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan dengan cara malaikat masing-masing untuk memenangkan Rasul dan umat Islam dalam perang Badar itu. Nah, apa akibatnya? Karena Allah perintahkan malaikat untuk ikut terlibat menolong orang-orang muslim dalam perang itu. Fathabitul ladina amanu, maka akan teguhlah pendirian, sikap dan perjuangan orang-orang yang beriman dalam perang Badar itu. Walaupun mungkin secara jumlah mereka sedikit, tetapi ternyata dalam perang itu tidak semuanya ukuran jumlah memastikan menang. Kadang-kadang kesiapan mental, semangat itu juga bisa berpengaruh
terhadap menjadi faktor kemenangan dalam perang itu. Nah, jadi ayat ini kata para ulama tafsir, jika Allah memberikan dukungannya kepada satu kaum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Jadi Allah memberikan dukungan dalam bentuk menurunkan malaikat dan bahkan memerintahkan kepada malaikat untuk secara langsung terlibat memberikan pertolongan kepada orang-orang muslim. Lalu kemudian apalagi bentuk pertolongan Allah? Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan jatuhkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentar dan takut. Nah, ini soal mental. Jadi kalau udah mental kena, ya lawan tuh kecil sekalipun, tapi mental kita sudah kena, itu artinya kita sudah kalah setengah. Jadi Allah jatuhkan rasa takut pada hati orang-orang kafir. Ya setidak-tidaknya diangankan begini. Orang kafir ketika dia berperang mati, apa yang dia peroleh? Tidak ada kemuliaan yang akan dia dapatkan. Tapi orang-orang muslim kalau dia mati dalam perang itu, maka kemuliaannya adalah syahid dan itu digaransi dengan surga. Dan ini membakar semangat mereka. Jadi kalaupun mereka hidup, mereka akan hidup terhormat. Tapi kalaupun mereka mati dalam perang itu, syahid mereka, maka mereka memperoleh kehormatan. Nah, tapi orang kafir kalau mati itu betul-betul mati sia-sia. Jadi Allah masukkan rasa ketakutan itu di dalam hati mereka. Nah, jadi di ayat ini disebutkan sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dan aku akan jatuhkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu ar-ru'ba, rasa gentar menghadapi lawan terus gentar, ada ketakutan. Bahkan ada hadis yang menyebut begini. Ini mungkin kalau ada guru kita yang membukakan kajian hadis, bahwa nama Nabi Muhammad itu menggentarkan lawannya sejarah perjalanan 1 bulan. Itu digambarkan begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau disebut oleh orang di daerah Yaman itu, oh ini kita akan berhadapan dengan pasukan muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad, itu sudah muncul rasa cium, ini bakalan kalah. Itu ada hadis yang menyebut seperti itu. Wibawanya Nabi itu seperti itu. Nah, apa yang kemudian ini Allah mengajarkan kepada para peserta perang jihad itu, perang Uhud itu, bagian-bagian mana yang kira-kira menjadi titik-titik yang mematikan untuk dilakukan serangan pada orang-orang muslim itu. Lanjutan ayat tadi, fadribu fawqa a'naq. Kalau kamu menyerang musuhmu itu, pukul bagian di atas kuduk, bagian leher. Ya, kenapa ayat ini menyebut itu? Ya, karena perang zaman itu kan alatnya yang paling utama itu pedang. Jadi wilayah yang paling mematikan itu ya leher. Jadi kepada orang Islam diajari oleh ayat ini, kamu kalau mengincar musuh itu tebas leher. Itu kira-kira. Beda kan kalau di perang modern ini, karena dengan peralatan yang sudah semuanya serba mematikan, tentu berbeda. Tapi di zaman itu alat perang itu ya pedang yang paling utama. Lalu kemudian tombak, panah itu yang sangat tradisional pada zaman itu. Maka sasaran-sasaran yang paling mematikan itu yang diajarkan Quran. Fadribu fawqa a'naq. Pukullah atau tebaslah pada bagian di atas kuduk leher. Jadi para ulama tafsir menyebut fawqa a'naq itu ya leher. Karena itu wilayah yang mematikan kalau dipukul dengan pedang. Lalu kemudian wadribu minhum kulla banan. Atau sebagian mereka itu boleh kamu melakukan pukulan dengan senjata itu kulla banan di wilayah-wilayah persendian. Jadi jari-jari tangan, jari kaki, potong. Karena dengan itu mereka tidak lagi bisa memegang senjata. Nah, ayat tidak menceritakan proses perang Badar, tetapi
ayat menyisipkan hikmah yang bisa ditangkap, pelajaran-pelajaran yang ingin dijelaskan Quran. Kalau proses perang Badarnya itu kita kaji dalam sejarah. Mungkin ada kajian kita, guru kita yang membukakan tentang misalnya tarikh sahabat, itu proses perang, nah, itu jelaskan. Tapi kita melengkapinya, maka perang itu berjalan hanya dalam waktu 1 hari penuh, dari pagi sampai sore selesai perang Badar itu sebetulnya. Dan umat Islam memperoleh kemenangan. Ada 70 orang kafir yang terbunuh, tokoh-tokoh mereka termasuk Abu Jahal tewas dalam perang ini. Abu Jahal itu yang menjadi pemimpin itu tewas dalam perang ini. Kemudian yang tertawan juga ada sekitar 70 orang yang ditawan oleh orang muslim. Nah, dengan kondisi seperti ini kemudian pasukan kafir itu mundur pulang ke Mekah. Ada kemudian kejadian oleh Nabi setelah perang selesai, para yang tewas itu diperintahkan oleh Nabi walaupun itu musuh tetap dikuburkan. Jadi ada riwayat bahwa para musuh itu yang tewas 70 orang itu baru dikuburkan bukan hari itu, karena ketika sore sudah sore tidak sempat lagi. Besoknya baru dikuburkan. Jadi jasad itu sudah 1 malam. Maka kemudian Nabi melakukan sikap yang agak aneh dalam pandangan sahabat. Ini diriwayatkan dalam hadis begini. Nabi itu ketika berhadapan dengan jenazahnya Abu Jahal dan teman-temannya itu, Nabi itu ngomong dengan mayat itu, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Umayyah bin Haris, apakah kalian sudah merasakan apa yang Allah janjikan kepada kalian berupa azab karena kalian menentang Allah dan Rasulnya? Sedangkan saya, kata Rasul, saya sudah merasakan janji Allah bahwa saya akan mendapatkan kemenangan. Jadi Nabi itu ngomong dengan mayat itu. Sayyidina Umar yang di samping Nabi komen, ya Rasulullah, ini kan mayat, kenapa ada ngomong sama dia? Apa mereka itu bisa dengar? Jadi jawab Rasul, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ketahuilah Umar, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang aku katakan. Cuma mereka itu tak bisa jawab. Jadi riwayat ini menegaskan bahwa dalam cara pandang Islam, mati itu pada hakikatnya bukanlah kehancuran total. Mati itu kita pindah alam, dan ini adalah kewajiban. Jadi orang mati itu jangan dikira bahwa bahwa dia habis sama sekali, musnah sama sekali, tidak. Dalam pandangan Islam, dia hanya berpindah ke alam arwah, ke alam barzakh, itu saja. Makanya kemudian dalam beberapa hadis diantaranya Nabi menyebut begini, ketika seseorang mayat itu dikuburkan oleh orang yang menguburkan, maka kemudian mayat itu mendengar jejak telapak kaki orang-orang yang menguburkannya. Jadi kalau ada guru-guru kita mengajarkan itu jenazah 7 langkah saja setelah dikuburkan, mereka itu mendengar jejak kaki orang-orang yang di atas. Itu benar. Nabi menyebutkan itu dalam hadis. Jadi itu maknanya kematian itu dalam Islam bukan kehancuran total, musnah sama sekali tidak. Nah itu tadi, makanya Nabi kan ngomong agak di luar aja, ngomong kepada orang yang sudah mati. Wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Umayyah, apakah kalian sudah menemukan apa yang Allah janjikan dulu, yang sudah saya sampaikan bahwa kalian akan diazab oleh Allah? Nah sementara saya sudah merasakan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa kemenangan. Jadi Umar langsung nyela, ya Rasul, kenapa kok ada ngomong sama orang yang sudah mati? Apa orang itu bisa dengar?
Rasul bilang begini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Umar, mereka itu jauh lebih mendengar daripada kamu terhadap apa yang aku katakan. Cuma mereka nggak bisa jawab karena dunia mereka sudah berbeda. Nah, ini pelajaran yang ditulis oleh pengarang kitab tafsir ini berkaitan dengan orang-orang yang mati dalam perang Badar itu. Dan itu sebetulnya berlaku dalam keyakinan orang Muslim, berlaku terhadap semua siapapun yang wafat, siapapun yang meninggal. Pada dasarnya dia bukanlah musnah secara formal, kehidupan tetap ada, cuma di dunia atau di alam yang berbeda. Berikutnya, nah, jadi di awal beberapa ayat yang lalu, Allah memang sengaja memilihkan pasukan muslim yang sedikit untuk dipertemukan dengan pasukan yang banyak. Allah ingin memperlihatkan di sinilah kemahakuasaannya, dan Allah ingin meninggikan agamanya. Nah, Allah ingin meninggikan dan memenangkan Nabi itu diulang kembali dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 ini. Kenapa jadi orang kafir waktu itu dikalahkan? Zalika bi'annahu, hal itu disebabkan karena sesungguhnya mereka syaqullah wa rasulahu. Mereka itu dikalahkan karena mereka itu menentang Allah dan Rasul. Kata syaqullah, bahasa Al-Qur'annya syaq. Kata syaqan itu arti harfiahnya adalah membelah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang jadi petani pinang, membelah pinang itu syaqqa, itu dalam bahasa Arabnya syaqqa. Nah, kenapa para ulama tafsir menerjemahkan syaqullah itu artinya menentang Allah? Karena yang namanya membelah itu membuat sesuatu yang tunggal itu menjadi dua dan terpisah, saling berhadapan. Nah, kalau saling berhadapan itu artinya akan menjadi saling berlawan. Itu sebabnya para ulama tafsir menerjemahkan kata syaqullah itu dalam artian menentang Allah dan Rasul. Jadi penelusuran maknanya secara bahasa seperti itu. Jadi kita sambil ya belajar Qurannya, tapi sambil ya mungkin sedikit-sedikit menambah pengetahuan tentang bagaimana kaidah tafsir itu dibuat oleh para ulama tafsir. Walaupun mungkin kita tidak akan jadi ahli tafsir, ya enggak, tapi ini patut menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, jadi apa keinginan Allah memenangkan Rasul dan umat Islam? Zalika bi'annahu syaqullah wa rasulahu. Hal itu disebabkan karena orang-orang kafir itu mereka telah menentang Allah dan Rasul. Apa pelajarannya? Siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya dalam konteks kita hari ini mengabaikan ajaran agama Allah itu mengabaikan ajaran agama Allah itu sama dengan menentang Allah dan Rasul. Cepat atau lambat, tinggal tunggu waktu, kita pasti akan dikalahkan. Jadi tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang mengabaikan ajaran Allah. Soal waktu saja. Soal waktu itu kan Allah yang menentukan. Tapi dipastikan bahwa mereka akan tetap mengalami kekalahan. Kalau di Anda dipastikan mereka akan mendapatkan azab, itu bentuk kekalahan. Tapi di dunia pun kadang-kadang kekalahan itu Allah perlihatkan bagi siapa-siapapun yang mengabaikan ajaran Allah. Ini yang menjadi pelajaran yang diingatkan oleh para ulama tafsir. Nah, lalu dilanjutkan lagi, wa may yushaqiqillaha wa rasulahu, siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Allah akan memberikan siksaan yang keras terhadap mereka yang menentang Allah dan Rasul, yang mengabaikan Allah dan Rasul. Zalikum fazuquhu wa anna lil kafirina azaban nar. Yang demikian itu, azab yang keras itu, Allah katakan kepada orang-orang yang menentang mereka kelak di akhirat, fazuquhu, rasakanlah azab itu. Azab yang keras itu ketika mereka dimasukkan ke neraka, rasakanlah azab itu. Wa anna lil kafirina azaban nar, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu disediakan azab
api neraka. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ini tuntunan Quran lagi-lagi kepada mereka yang melakukan jihad. Walaupun ayat ini oleh sebagian ahli tafsir, kata sebagian ahli tafsir, ayat ini turunnya udah selesai perang Badar itu, baru ayat ini turun. Tapi ada sebagian ahli tafsir menyebut ini masih dalam rangkaian kejadian dalam perang Badar itu. Dan kalau kita lihat konteksnya masih sangat sejalan dengan perang Badar itu. Dan juga berlaku umum untuk kapanpun jika umat Islam melakukan jihad, maka ini aturannya. Ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan perang jihad itu ada hal yang terkait dengan dosa besar. Nah, kita sampaikan dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir dalam perang. Jadi kalau kita gambarkan ini pasukan kafir sudah datang berbondong-bondong, zahfan itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini kalau kita melihat semut berbaris dalam rapi-rapi, itu bahasa Arabnya zahfan, teratur berbaris. Jadi kan pasukan itu biasanya disuruh berbaris rapi. Yang paling rapi berbaris itu ya prajurit. Jadi kata Quran, wahai orang Islam, kalau misalnya ketemulah dua pasukan, kamu nampak orang-orang kafir itu sudah berbaris ingin menyerang. Kata sebagian ahli tafsir, ini gambaran betapa banyaknya lawan. Mungkin saja orang muslim sedikit, tapi lawan nampak segitu banyak. Ini seperti semut yang berbaris nampak. Tapi apa perintah Quran? Fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian mundur. Nah, ini cara Quran memacu semangat. Itu sebabnya mungkin sesekali kalau ada guru kita yang menyampaikan hadis, ada beberapa dosa besar, termasuk diantaranya lari dari medan perang. Nah, lari dari medan perang ini ayatnya. Karena ayat melarang. Ketika misalnya kita sedang berhadapan dengan musuh ini, tiba-tiba ada sebagian yang mundur, tapi bukan untuk teknik atau taktik perang, memang karena takut mentalnya. Maka kata Quran, dia adalah orang yang telah melakukan dosa besar. Karena itu berisiko mempengaruhi kawan-kawan yang lain juga untuk ikut mundur. Makanya sedikit yang saya ketahui, ini kalau peraturan perang sekarang itu katanya kalau ketika komandan sudah memerintahkan maju, tapi kalau ada anak buah yang melawan, padahal ini berbahaya nih kalau nggak dihadapi, mungkin kita akan kalah, berisiko pada kekalahan. Itu komandan punya hak nembak anak buah itu. Kalau sempat dia nggak mau melawan perintah komandan, boleh ditembak kalau mereka. Karena itu berisiko. Tapi dalam Quran, dalam ayat mengatakan itu, yang mundur ketika berhadapan, ketika perang sedang berkecamuk, itu pelaku dosa besar, diancam dengan dosa besar. Bahasa hadisnya, "Firu yaumaz zahfi", lari ketika hari perang sedang berkecamuk, itu termasuk salah satu pelaku dosa besar. Nah, ayatnya yang menjelaskan soal inilah ayat. Sehingga kata Quran, hai orang-orang yang beriman, jika kamu berjumpa, berhadapan dengan orang-orang yang kafir, yang mereka itu nampak bagimu zahfan, itu berbaris berbondong-bondong, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu mundur ke belakang, jangan takut. Apa ancamannya bagi yang mundur ke belakang? Wa may yuwallihim yawma idzin dubura. Siapa yang meninggalkan pasukannya, yang meninggalkan kawan-kawannya atau berpaling dari orang-orang kafir pada hari ketika perang sedang berkecamuk itu, jadi membalik dia ke belakang. Nah, lalu apakah jadi kita harus apakah dalam perang itu harus menyerang juga walaupun mungkin bakal kalah?
Kata para ulama tafsir nggak gitu juga. Maka ayat memberikan pengecualian begini. Bolehkah kita mundur? Boleh. Kalau kira-kira memang lawan itu jumlahnya nggak sangat tidak imbang. Jadi para ahli tafsir itu kadang-kadang ngaji gini. Berapa bolehnya kita boleh mundur? Kalau kira-kira 1 berbanding 3 sudah boleh mundur. Kita 1 lawan 3, artinya kalau kita 1000 lawan 3000. Itu dalam kondisi seperti itu kalau kita mundur atau mengatur taktik yang lain, itu kita tidak dianggap melakukan dosa besar. Tapi kalau masih 1 berbanding 2, kita 1000 lawan 2000, itu belum boleh mundur. Kalau sempat mundur, itu masih dianggap melakukan dosa besar. Atau kita mundur untuk mengatur strategi lain. Mungkin ini ya namanya perang itu ya syarat dengan taktik perang. Mungkin kalau mereka yang sempat dididik di dunia militer sangat paham lah itu. Kita kan nggak berada di dunia militer, sehingga kalau kita baca-baca buku yang berkaitan dengan panglima perang terkemuka dunia itu banyak sekali mengajarkan teknik-teknik perang. Tapi di dalam Islam, di dalam Quran salah satunya begini. Pada prinsipnya tak boleh mundur ketika sedang menghadapi lawan. Tapi kalau kira-kira ada trik baru, teknik baru untuk mengalahkan lawan, kita boleh mundur. Nah, mundur kita ini untuk mengatur strategi itu bukan berarti dianggap dosa besar. Nah, sehingga kata Quran begini, siapa yang mundur pada hari ketika perang berkecamuk, dia mundur ke belakang. Kecuali, nah ini tidak dianggap dosa besar, kecuali mutaharifan liqitalin, kecuali dia berpaling untuk mengatur strategi perang. Nah ini tidak dianggap dosa besar. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia ingin bergabung kepada kelompok orang muslim yang lain. Mungkin dalam perang itu orang muslim ini dibagi menjadi beberapa kelompok pasukan. Ternyata kalau satu kelompok saja melawan orang kafir gak kuat, maka mundur untuk bergabung kepada kelompok yang lebih besar, nanti dipakai untuk menyerang kembali kepada orang kafir. Mundur yang seperti itu juga tidak dianggap dosa besar. Nah, tapi kalau mundur dengan karena mentalnya memang lemah, kata Quran, faqad ba'a bil ghadabi minallah, maka sungguh orang itu telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancamannya. Mundur yang bukan untuk mengatur teknik perang, mundur bukan untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain untuk kemudian menyerang balik. Mundur hanya karena memang mentalnya lemah, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Ancaman Quran, dia membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dianggap melakukan dosa besar tadi. Nanti di akhirat, wa ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun mungkin penjelasan Quran tentang teknik perang itu sangat sederhana, tapi itu untuk menurut zaman itu sudah sangat maju. Beda dengan perang hari ini. Perang hari ini tentu jauhlah berbeda. Tapi untuk ukuran zaman itu tuntunan Al-Quran sudah sangat maju sesuai dengan zamannya. Nah, lalu kemudian Quran melanjutkan begini. Orang-orang muslim, para sahabat Nabi yang membunuh lawannya, bisa saja kan muncul kebanggaan, karena saya menewaskan si A, inilah yang menjadi penyebab kemenangan. Maka Quran menjaga akidah para peserta perang di hati. Apa di antaranya? Supaya jangan muncul sombong. Siapa sih yang memberikan kemenangan itu? Maka kata Quran, ketika engkau membunuh lawan, falam tuqatiluhu, wahai para peserta perang Badar, andai pun kamu membunuh lawan, pada hakikatnya bukan kamu yang membunuh. Bukan kamu yang membunuh. Kamu membunuh lawan itu secara zahir itu atas izin Allah. Nah ini akidah yang tetap ingin dijaga oleh Quran terhadap para peserta perangnya.
agar orang jangan melihat sesuatu itu hanya pada penampakan zahir. Secara zahir mungkin ya pedang mereka mengena, panah mereka mengena, betul. Lalu kemudian lawan tewas. Tapi kata Quran, andai pun engkau membunuh para lawan itu, sesungguhnya bukan kamu yang membunuh. Kamu hanya melaksanakan itu atas izin Allah. Nah ini menimbulkan kajian dalam ini. Kalau dalam ilmu tauhid ini, apalagi nanti disambung dengan ayat yang berikutnya, ini akan sampai pada kesimpulan apapun yang ada di alam semesta ini itu tidak ada yang memberi bekas. Jadi kalau bahasa tauhidnya itu, alam tidak memberi bekas. Jadi pedang itu pada hakikatnya tidak melukai, kata para ulama tauhid. Api itu pada dasarnya tidak membakar. Semua itu berjalan atas izin Allah. Nah, ini yang harus dijaga akidahnya. Jadi Allah selalu membimbing pasukan ini, hati-hati, karena itu berpengaruh pada jiwa mereka. Supaya kemuliaan sebagai syahid itu nampak. Karena perang ini bukan untuk macam-macam, tapi memang murni ikhlas billahi kalimatillah. Ada riwayat yang menarik. Suatu ketika Sayyidina Ali itu dalam perang. Jadi Sayyidina Ali itu sudah berhasil menjatuhkan lawannya, tinggal memukulkan pedangnya ke leher lawan itu. Tapi kemudian lawan itu diludahinya muka Sayyidina Ali itu. Dari bawah sampai jatuh itu diludahinya muka Sayyidina Ali. Nah gara-gara diludahi itu, Sayyidina Ali tak jadi menggal orang-orang. Lawan ini heran, kok kayak ini leher saya dipotong? Kata Sayyidina Ali, kalau saya potong leher kamu, saya penggal leher, itu bukan karena lillahi kalimatillah, karena saya emosi kamu meludahi muka saya, itu enggak berguna itu. Sebegitu. Jadi jihad itu enggak semudah yang kita bayangkan. Itu syarat dengan aturan-aturan akidah yang harus dipegang teguh. Nah inilah penjelasannya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin kata waktu kita, tapi ayat ini sudah memberikan penjelasan kepada kita. Apapun yang berjalan di alam semesta ini, semua atas iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa bergerak dan berbuat melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena hebatnya pasukan muslim, bukan karena hebatnya malaikat yang turun, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran menyebut, "Falam tuqatiluhum walakin Allah qatalahum." Kamu sesungguhnya tidak membunuh mereka, tetapi Allah lah yang memusnahkan mereka. Jadi kamu itu cuma segala sarana yang Allah pakai untuk memusnahkan lawan-lawan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ja'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ja'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah